Ganti oli 1 tahun sekali. Ya. Mobil jarang pakai. Nggak semua fuel pump yang bekerja itu bunyinya nging. Kalau cc kecil ya nggak begitu terasa lah. Semakin panas dia akan semakin ngempos. Kalau kita hanya menyembuhkan akibat yang dihasilkan, sementara penyebabnya nggak kita sembuhkan juga, maka akan berulang terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia, selamat sore. Masih dari bengkel kesayangan kita, AHA Motor, Yogyakarta. Sobat Apedia, bagaimana keadaannya? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan kendaraannya juga dalam keadaan fit. Kalau terjadi sedikit permasalahan atau mungkin ada konsultasi yang mau kita bantu, silakan datang ke bengkel AHA Motor atau melalui telepon di bawah ini. Untuk lokasi sering bertanya kawan-kawan kita di Sobat Apedia, silahkan cek di map yang kita letakkan di sebelah kiri. Mudah-mudahan bisa terjawab ya, lokasinya tidak jauh dari Terminal Jombor, Yogyakarta. Baik Sobat Apedia, apa yang mau kita bagi bersama Mas Hari dan kawan-kawan di bengkel AHA Motor Yogyakarta? Pastikan selalu stay tune dan lihat apa saja konten-konten terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Di sini sudah ada Mas Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Weh, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Taufik dan juga Sobat Apedia? Semoga selalu sehat. Amin. Diberikan kelancaran rezeki. Amin. Diberikan kenikmatan Dunia akhirat. Terima kasih doanya Mas Hardi. Ya Pak, masuk surga. Iya, amin. Bareng-bareng ya kan? Bareng-bareng, jangan sendirian Pak. Ya, gimana Pak Taufik? Baik Mas Hardi. Nah, ya ini kan kita punya banyak komentar yang belum kita sempat jawab ya. jawab ya. Nah, bagaimana kalau kita jawab melalui video ini Mas? Wis, kayak dulu kita ada acara Q&A. Deh. Q&A. Question and answer. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Siap. Mas Anang, nggak apa-apa Mas Anang. Sambilan. Kursinya saya pakai soalnya. Baik Mas Hardi, Ya, Pak Taufik. kita coba jawab ya Mas Hardi. Oke, pertanyaan siap. dari Sobat Apedia yang ada di YouTube channel ya, AHA Apedia. Nah ini pertanyaan pertama Mas Hardi dari Mas Farhan. Pak Farhan, ya. Iya Pak Farhan nih. Dia bertanya gini, Om, Nissan Mars saya full pumpnya bunyinya nging terus. Saat kontak on seharusnya bunyinya sebentar. Kira-kira penyebabnya apa? Tolong dibahas ya Om. Oke, jadi kalau untuk fuel pump itu gini, fuel pump kalau nging itu berarti dia bekerja. Ah betul. Kalau nging itu pasti bekerja, tapi nggak semua fuel pump yang bekerja itu bunyinya nging. Oh iya? Ya, iya. Kalau fuel pump nging itu pasti dia kerja, tapi nggak semua fuel pump yang bekerja itu pasti bunyi. Jadi ada fuel pump yang kerja tapi senyap. Ada fuel pump yang kerja bunyi itu juga ada. Itu tergantung dari getaran yang dihasilkan oleh motor. Jadi kalau misalnya motornya semakin bergetar, maka semakin biasa akan timbul bunyi. Baik itu bunyinya rambatan di bodi atau hanya bunyi suara yang muncul dari dalam tangki. Nah, rata-rata bunyi itu kenapa bisa terjadi? Biasanya adanya kandungan udara di sana. Jadi kalau ada udara, bunyi itu dia. Misalnya mobil baru awal pertama kali hidup, nah itu karena ada kekosongan atau kurangnya tekanan di pipa. Area pipa sampai dengan common rail yang ada di injektornya, itu dia biasanya akan bunyi sesaat, nging, kayak gitu. Setelah itu dia berhenti. Atau mungkin juga bukan karena faktor udara, tapi karena memang faktor putaran. Nah, ini motor. Kebanyakan itu ya faktor putaran ini. Jadi kalau dia berputar dia akan bunyi. Itu memang salah satu dari karakter pompa bensin. Tapi biasanya ada juga penyebabnya itu bunyi karena memang mau rusak. Mau rusak. Jadi kalau mau rusak itu dia bunyi. Kenapa? Karena getarannya akan semakin kenceng. Kalau getarannya semakin kenceng itu berarti dia akan rusak, itu juga bisa terjadi. Itu rata-rata terjadi di mobil usia-usia yang udah lanjut 8 tahun ke atas. Itu fuel pump. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Kemungkinan besar karena kesalahan kita juga sebagai pengguna. Jadi kalau misalnya pompa bensin itu kan dia kan terendam bensin Pak, idealnya. Kalau dia nggak terendam bensin dia panas. Karena dia ketika berputar nggak ada bensin yang mendinginkan pompa bensin. Dan juga kinerjanya jadi berat juga. Kayak gitu. Makanya lebih baik itu kalau saya pribadi ya menyarankan itu kalau ngisi bensin ketika dia udah 1/4 itu sebaiknya diisi lagi full. 1/4 diisi full, 1/4 diisi full gitu aja. Kenapa? Karena lebih mengawetkan pompa bensin karena pompa bensin terendam. Nah, terus yang kedua itu area atas itu kan terjadi kondensasi Pak, terjadi embun. Nah, itu embun itu kan berefek pada nanti rusaknya bahan bakar yang ada di dalam tangki.
Jadi kalau misalnya kita sering kali ngisi seperempat diisi habis, seperempat nggak nyampe full, nggak nyampe setengah bahkan full, itu yang terjadi ruangan tangki itu akan terjadi yang namanya kondensasi, terjadi embun Pak di sana Pak. Maka kalau udah ngembun di sana, efeknya nanti akan timbul karat, nanti tangkinya jadi kotor, nah kayak gitu. Nanti kalau teman-teman buka, oh ternyata filternya jadi banyak kotoran. Nah, itu diantaranya adalah bukan karena semata-mata bahan bakarnya, tapi bisa jadi karena adanya kandungan yang terjadi di tangki. Nah, kayak gitu, sehingga sebaiknya ngisi bensinnya kayak gitu. Nah, kembali kepada suara nging tadi. Untuk suara nging tadi, kenapa kita simpulkan bahwasanya kalau bunyi nging itu pasti motor pompanya itu kerja, tapi nggak semua pompa itu kerjanya bunyi nging. Nah, karena kita pernah dapatkan customer itu jadi was-was. Tadinya mobil ini saya dapatkan, ketika saya dapat itu pasti kalau dia mobil hidup pasti bunyi nging. Sekarang kok jadi nggak bunyi nging gitu. Itu kan ada momok buat dia. Ntar jangan-jangan pompanya rusak dan sebagainya. Nah, untuk menentukan pompa itu rusak atau tidak, itu kita harus ngecek dengan namanya fuel pressure tester. Fuel pump pressure tester itu bisa kita cek dengan cara memasang alat fuel pump pressure tester tadi di antara pompa bensin dengan pipa, atau di antara pipa dengan common rail injector, sehingga dari situ kita bisa pantau tuh berapa bar dia bekerja. Rata-rata pompa injeksi untuk mobil-mobil yang injeksi itu tuh dia 3,5 bar main, 3 sampai 4 bar. Jadi kalau misalnya bunyi nging tapi dia masih di 3 sampai 4 bar, udah nggak apa-apa, diabaikan aja. Tapi kalau misalnya dia bunyi nging tapi ada penyusutan ketika kunci kontak di off kan, itu nyusut kencang, atau starternya panjang, atau mungkin kadang-kadang mobil berebet, atau mungkin kadang-kadang mati mendadak, maka ngingnya ini berarti bermasalah. Kayak tadi yang udah kita sampaikan, bahwasanya bisa jadi nging itu karena memang pompa bensinnya mau rusak. Kayak gitu. Jadi ada banyak faktor, tapi yang jelas untuk menentukan pompa bensin ini baik atau enggak, teman-teman harus cek pakai regulator pressure tester tadi. Itu gitu, bengkel ya? Ke bengkel. Tapi kalau misalnya mau beli sendiri itu nggak mahal kok. Paling ya sekitar 400 sampai 700 ribuan. Itu motornya untuk, saja? Untuk ininya, untuk dialnya, untuk mengukur tekanannya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya, wah daripada saya was-was, ya toh, nggak apa-apa deh saya pasangin aja, nggak apa-apa, pasangin aja regulatornya. Tapi harus, yang jelas harus kencang sambungannya, karena itu kan tekanannya sangat besar Pak, 3,5 bar. Kalau misalnya diinstal dengan pakai regulator itu, wah nanti malah lepas, malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu Pak. Baik, pertanyaan pertama sudah dijelaskan oleh Mas Ardi, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan sangat detail juga dijelaskan oleh Mas Ardi. Mas Ardi, ini pertanyaan berikutnya Mas Ardi. Dari Pak siapa nih? Blodi. Pak Blodi. Saya pakai Kia Visto, Kia Visto ya. 2003 manual. Kasusnya radiator normal, ya. AC dingin. AC dingin. Saat suhu di luar tidak terlalu panas, berarti di luar tidak panas ya. Atau saat jalan lancar, begitu macet, AC mulai tidak dingin. Temperatur jam 10 lah. Jadi misalnya Bapak mau datang ke bengkel kami untuk pengecekan, terutama untuk yang kasus ini ya, kadang AC nggak dingin, itu kan intermittent. Jadi intermittent ini memang agak panjang ininya untuk investigasinya. Kita harus, terutama dalam AC, harus cek dulu tekanannya dulu. Karena bisa jadi dia intermittent itu kadang nggak dingin itu karena tekanannya kurang. Jadi kalau tekanan kurang, beberapa mobil itu kan pemicu magnet AC-nya hidup, itu kan dari tekanan freon. Kalau tekanannya freon dia kurang, maka dia nggak akan mau meng-on-kan. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan kompresor itu sendiri. Karena kalau tekanan kurang kan bisa jadi ada kebocoran Pak, dan pasti ada kebocoran kalau tekanan kurang. Nah, kebocoran itu kan akan mengakibatkan kurangnya freon berikut dengan oli yang mengikat. Jadi kalau sirkulasinya freon itu kan dia terikat dengan oli Pak. Makanya kalau kita vakum itu, kita harus vakum AC, kita harus menambahkan oli. Karena ada oli yang terbuang bersama dengan freon gitu. Jadi kalau misalnya dia kita cek tekanannya, kemudian kita cek apa namanya sensor pemicu dengan menggunakan scanner, nah itu dia ternyata nggak sesuai dengan spek, maka harus ditambah oli dulu, atau di vakum AC-nya, tambahkan olinya, tambahkan freonnya. Tapi yang jelas harus dicari tahu dulu tuh penyebabnya. Kalau misalnya kita nggak menemukan penyebab, terus kita vakum AC-nya, kemudian dia nggak naik pasca di vakum, artinya di vakum
terus dimatikan mesin vakumnya, lalu dibiarkan dengan kondisi tetap vakum, itu jarumnya nggak naik, karena kalau naik itu pasti ada kebocoran, Pak. Dia jarumnya nggak naik, berarti kan nggak ada kebocoran. Langsung kita isi freon sama olinya. Maka ketika habis diisi freon sama olinya terus dia normal, nah berarti ini kasusnya close. Tapi kalau dia kembali seperti itu lagi, terus ada bercak freon dan juga oli di area sekitaran kondensor, pipa, evaporator maupun di kompresornya, maka ini jelas penyebabnya adalah itu. Kalau misalnya tekanannya bagus, kemudian kita cek secara elektrikalnya juga bagus, tapi dia kondisinya itu tetap nggak dingin juga di jam-jam tertentu, maka kita harus lakukan tes jalan di jam-jam tertentu, jam-jam yang rentan terjadi masalah. Maka ketika itu dia nggak dingin, maka kita saksikan dulu magnet AC-nya dia menarik clutch-nya nggak, atau asnya kompresor itu berputar dengan pulinya nggak. Kalau misalnya dia nggak berputar dan kita cek di sana kelistrikan masuk ke magnet AC-nya ada, berarti cukup ganti magnet AC. Kayak gitu Pak Taufik. Jadi masih banyak faktor lainnya, ya mungkin sensor-sensor ambien di bagian dalam ataupun luar dia mati juga berpengaruh. Sensor termistor yang ada di evaporator itu juga berpengaruh. Berarti nggak bisa langsung ditinggal langsung selesai gitu ya? Harus ada waktu juga ya? Harus ada waktu untuk investigasi. Baik. Terima kasih Mas Ardi. Ya, Mas Ardi, kita lanjut lagi nih dari Pak Yanto. Wih, Pak Yanto. Pak Yanto ngapain aja itu lagi ngerjain deh. Pak Yanto tuh. Nah, Pak Yanto bertanya begini. Emang kalau dari N ke D, mobil itu kerasa agak goyang dikit ya? Oh ya. Nah, karena cari mobil bekas katanya pas nyoba Matic dari N ke D, kok semua goyang dikit mobilnya. Nah, unit Innova diesel katanya. Oke, apalagi diesel ya. Jadi kalau diesel cc-cc yang besar itu memang dari N ke D itu rata-rata ada goyangan, Pak. Jadi hentakan lah ya. Hentakan yang lembut, halus. Jadi bukan yang hentakan sampai jedak gitu, enggak. Tapi dia ada goyangan sedikit. Lembut. Nah, jadi ini goyangannya seberapa ininya satuannya. Jadi kalau misalnya dia hanya goyang saja, itu sih normal aja, Pak. Jadi memang semua mobil Matic seperti itu. Kalau cc-cc kecil ya nggak begitu terasa lah. Apalagi CVT. Jadi dari N ke D nggak begitu terasa. Tapi kalau untuk Matic konvensional, apalagi kalau Toyota itu kan Innova ya, itu ya diesel ya. Innova diesel. Itu kan dia kan masih konvensional kan, jadi wajar lah kayak gitu. Hanya saja yang harus diperhatikan ketika dia di D kemudian dia jalan, perpindahannya ini apakah mengentak atau tidak. Kayak gitu. Kalaupun mengentak, ya itu tadi lembut karena konvensional kan, Pak. Dan bisa terlihat dari RPM-nya. Tapi kalau sampai yang kencang hentakannya, maka teman-teman lanjut cek di oli Matic-nya. Oli Matic-nya tercium bau hangus, berarti kemungkinan besar ada masalah di transmisi. Kalau misalnya nggak ada masalah di oli Matic-nya, kemudian dibandingkan antara Innova satu dengan yang lainnya itu nggak ada perbedaan, artinya memang karakter ya. Nah, ya itu udah teman-teman cek yang lainnya aja, misalnya kayak engine mounting, misalnya mountingnya dicek nggak ada masalah, ya wes itu berarti dari karakter unitnya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Baik, terima kasih. Lanjut Mas Ardi, ini dari Ryobi. Oh iya Pak. Assalamualaikum Mas Ardi, izin bertanya. Kemarin naik Gunung Merapi lewat Selo, pakai mobil CVT. Nah, kemarin RPM-nya cukup tinggi dalam waktu yang cukup lama, gitu. Karena nanjak ya. Akhirnya ada problem. RPM tiba-tiba naik. Slip. Ngelos katanya. Kalau tidak salah 3 kali. Oli Matic termasuk baru dapat 1000 km lah katanya. Tapi setelah ganti hari sudah tidak ada lagi problem seperti yang sebelumnya. Yang saya tanyakan, apakah ini gejala awal rusak CVT? Yang kedua, sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Oke, kita coba yang kedua ya, sebaiknya apa yang dilakukan dulu. Coba teman-teman kalau udah dapat kayak gitu, nggak ada salahnya datang ke bengkel cek scan. Jadi kalau secara elektrikalnya dia nggak ada masalah, itu bisa jadi efeknya adalah karena yang pernah kita sampaikan, Pak. Jadi Matic itu terutama CVT ya, ketika dia nanjak gitu, kalau dia posisinya hal yang paling besar itu adalah slip. Itu, atau mungkin dia malah nggak bisa digas. Jadi kalau kayak X-Rail itu safe model ya bahasanya. Itu kalau dia semakin panas dia akan semakin ngempos. Tapi kalau dia slip itu ya kemungkinan yang pernah kita sampaikan itu karena ada beberapa faktor, diantaranya adalah macetnya body valve itu juga bisa. Atau mungkin karena mekanikal yang di dalam puli ada seal ininya ya, seal pulinya itu dia
ketika panas melting. Oh. Bukan melting ya, dalam artian dia nggak mampu menahan tekanan dari oli. Jadi ketika RPM naik, tekanannya kan juga ikut naik. Nah, ketika selnya ini kena panas, maka dia akan jadi nggak bisa rapat, Pak. Akhirnya slipnya tinggi. RPM-nya mau naik, tapi mobilnya kayak loss gitu. Tapi tidak sering ya? Kan 3 kali katanya. Nah, itu kalau misalnya udah kayak gitu, lakukan coba di scan. Kalau scan-nya nggak ada masalah, kalau misalnya mau diambil tindakan lebih lanjut, cek tap oli. Kalau olinya nggak ada gram-gramnya, ya udah nggak usah dikhawatirkan. Tapi kalau olinya ada gram-gramnya, coba bersihkan body valve-nya dulu. Tapi yang jelas kalau udah ada gramnya, itu menunjukkan kerusakan matic. Jadi ya ngetap oli. Gitu Pak Taufik. Baik, lanjut Mas Ardi. Ini pertanyaan berikutnya nih. Ganti oli 1 tahun sekali. Mobil jarang pakai, paling dipanasin. Paling-paling kepake 500 km katanya. Apakah aman? Jadi setahun sekali itu kan, jadi gini Pak, oli itu rekomendasi ya. Kita kan memang banyak sekali nemukan mobil itu nggak ada masalah, nggak diganti oli setahun sekali. Mobil jarang dipakai, nggak ada masalah. Tapi memang ada, jadi gini, mungkin dari 100 trouble, bisa jadi ada 3 trouble, jadi 3%-nya. 3%-nya yang mobil itu sebenarnya 6 bulan itu sudah harus diganti oli. Jadi kalau kita mau pakai kehati-hatian ya 3% ini tadi, itu dia dilakukan penggantian oli mesin meskipun mobil nggak pernah dipakai. Tapi kalau udah kelewat 6 bulan masa oksidasi, itu harusnya dilakukan penggantian supaya apa, dalaman mesin tetap terjaga. Tapi kalau misalnya kan kembali lagi ya ke fakta yang ada di lapangan ya. Kalau misalnya Bapak ngecek terus dirasa nggak ada masalah, baik itu dia kekentalan ataupun dia suara mesin, efeknya ya. Jadi kekentalan, terus warna, terus efek ke mesin nggak ada suara kasar, setahun sekali nggak ada masalah. Kayak gitu. Itu kalau misalnya bicara fakta di lapangan. Tapi ternyata memang nyatanya aktualnya yang kita temukan di bengkel 6 bulan itu sebenarnya mobil itu kalau misalnya pun jarang dipakai dan hanya dipanasin, oli pasti akan berubah warna dan juga kekentalan. Gitu Pak Taufik. Jadi lebih amannya ya 6 bulan sekali ganti oli. Sarannya itu. Baik. Ini Mas Ari, pertanyaan berikutnya dari Pak Bonoaji. Ya. Mas Aji berarti ya? Pak Bono, bapak saya itu. Bapaknya Ardi. Nih Mas Ardi, saya punya Evalia manual 2012. Sekarang kalau awal start keluar asap putih, kalau sudah jalan hanya sedikit keluar asapnya. Kemudian tenaganya kurang, air radiator tidak berkurang. Sebaiknya pakai coolant atau air murni biasa. Kalau coolant tetap harus pakai coolant, Mbak. Meskipun mesin ngebul dan dicek nggak ada penurunan kapasitas air, itu berarti sistem pendingin nggak ada masalah. Berarti masalahnya ada yang di lain. Jadi bisa jadi karena kalau mesin dingin dia ngebul, sementara kalau udah panas dia nggak ngebul, itu cara satu tanda di antara ring piston kena. Tapi sebelum mengarah kepada ring piston harus dipastikan dulu PCV-nya bagus nggak. Terus ada endapan oli yang dibuka rocker covernya. Kalau ada endapan oli ya itu udah fix pasti dari ring pistonnya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada endapan oli, kemudian dicek kompresinya juga masih bagus, lalu dicek PCV-nya ternyata one way-nya dia ada kebocoran, ya udah ganti PCV-nya dulu sambil jalan sambil dipantau seperti itu. Cuman itu adalah salah satu di antara ciri ring piston kena. Baik. Ini masih pertanyaan berikutnya. Ini masih berhubungan dengan CVT ini. RPM tinggi itu kira-kira kecepatan berapa ya Om? Ya, CVT itu kan gini Pak, kalau dia RPM tinggi itu kan nanti kan akan menyesuaikan tekanan pulinya tuh, di puli sekundernya itu akan semakin mengembang, maka dia akan semakin sekunder itu berarti yang belakang. Jadi primernya itu yang tadinya dia kecil ya, begitu dia dapat ini akan semakin mengembang besar. Jadi yang kayak pedal pit, pedal sepeda itu, kalau depan itu dia semakin kecil maka akan semakin enteng. Ya kan? Kalau depan semakin besar maka akan semakin cepat, tapi berat. Nah, kayak gitu. Nah, RPM tinggi 3000 misalnya. Itu kalau misalnya dari awal itu belum akan menambah kecepatan. Maksudnya kecepatan itu kan akan bertahap Pak kalau CVT. Jadi bukan karena perpindahan gigi kayak konvensional. Konvensionalnya 1, 2, 3, 4, maka dia akan semakin cepat kayak gitu. Nah, RPM tingginya nih di awal apa di pertengahan? Kalau misalnya di awal jalan RPM tinggi ya tentunya kecepatannya ya
rata-rata antara 0 sampai 40-an. 40-an. Nah, 40-an itu dapat. Tapi kalau dia sudah di pertengahan, RPM tinggi itu kalau untuk CVT itu rata-rata akan tercapai di atas 100 km per jam. Ya, kalau makanya dikatakan continue, CVT itu dikatakan continue karena apa? Karena dia itu RPM-nya stuck misalnya 2000, dari awal tuh 2000, maka dia akan terus-terusan bertambah ininya kecepatannya. RPM tinggi itu kira-kira di kecepatan berapa ya? Kalau misalnya dia dapat tanjakan, RPM-nya tinggi itu kecepatannya paling ya mentok-mentoknya 40 km. Pelan ya? Pelan. Okay. Ya tergantung tanjakannya juga. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya di tol, RPM tinggi ya itu pasti akan ngacir jauh, Pak, itu CVT. Makanya CVT itu bisa irit karena memang sedikit usaha akan banyak menghasilkan putaran di outputnya. Kayak gitu, Pak Taufik. Jadi ya ini agak ngambang karena memang belum tahu kondisinya itu seperti apa. Apakah dia jalan nanjak ataukah dia di tol. Nah, tentunya kalau di tol RPM tinggi tentunya kecepatannya akan di atas 100. Kalau di jalan menanjak RPM tinggi belum tentu kencang kecepatannya. Kalau di tol kira-kira berapa, Mas? Yang disebut sudah masuk RPM tinggi? RPM tinggi itu di atas 3000 kami rasa udah tinggi, Pak. Jadi di atas 3000 itu udah tinggi kalau misalnya CVT ya. Tapi kalau mobil-mobil konvensional 3000 itu masih enteng. Mas pernah ketemukan nggak atau pernah coba nggak RPM CVT di tol sampai 4000 5000? 4000 5000 nggak berani. Saya pakai X-Rail T32 yang model ini yang di belakang ini. Ini T32 nih. T32 itu teman-teman itu kalau dia di tol 3500 itu udah 140-an. Jadi kita pakai 3500 sudah 140-an. Jadi kalau misalnya kita mau genjot di 4000 ya mungkin bisa di atas 80. Ya nggak tahu juga tergantung kondisi CVT-nya ya, Pak ya. Jadi kadang kita RPM tinggi itu belum tentu dapat kecepatan yang tinggi juga kalau CVT-nya nggak sehat. Tapi kalau CVT-nya sehat, dan kalau CVT yang dipakai terlalu lama, dia tentu akan menurunkan performa, Pak. Kebanyakan. Kenapa? Karena kayak X-Rail misalnya T31 itu RPM digenjot 4000 terus 140, 150, 160, 170. Tapi tahu-tahu nanti dia akan loyo sendiri kalau panas. Jadi ada save mode-nya. Gitu. Mengamankan mungkin. Tapi kalau untuk mobil-mobil yang lain saya belum pernah nyoba di GD3 atau mungkin di Brio-Brio yang baru. Tapi saya pernah, Pak, kereta itu kejar-kejaran sama kereta waktu saya ke Malang. Itu kan lewat tol sini Solo. Mengetan itu. Saya pakai Serena C24 konvensional dengan kecepatan yang konstan ya. Misalnya 160-an. Itu kereta itu bisa ngebut kenceng dan saya lihat itu nggak nyampe sejam ya. Itu saya bututin di belakang itu nggak ngejar-ngejar kan, karena kan saya kan ya cuman pelan. Itu kereta kan EVT, Pak. EVT ya. EVT itu dia bisa bertahan lama kok, Pak. Kencengnya. Jadi ya mungkin karakter antara satu mobil dengan mobil yang lainnya berbeda. Lanjut, Pak. Perkembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi. Baik, ini pertanyaan terakhir Mas Jordi. Dari Pak Suhendri. Pak Hendri ya. Bang, punya saya gitu juga nih. Oh, ini berarti maksudnya apa nih? Nih radiator bocor dan berwarna putih itu loh, Mas. Oh ya. Berarti kecampur sama ini oli. Iya, oli. Nah, jadi radiatornya udah saya ganti, yang baru dan asli. Tapi kok pas saya buka tutupnya masih ada sisa-sisa putih. Gitu juga katanya. Kira-kira apa penyebabnya? Mohon pencerahannya. Ya harus diganti penyebabnya. Penyebabnya itu kan kenapa si oli bisa ketemu sama air? Berarti ada kebocoran. Kalau kita cuma ganti radiatornya, itu kan radiator kan impact ya. Impact itu maksudnya akibat. Akibat dari kebocoran bukan itu kan masalahnya. Jadi bukan sumber masalahnya. Akibat dari kebocoran itu jadi air sama oli nyampur. Baik airnya nyampur di oli ataupun olinya nyampur di sistem pendinginan air. Kayak gitu. Kita pernah mendapatkan yang kasus metik itu kan, bercampur itu kan. Berarti kan ada penyebabnya nih. Kenapa dia dua item ini yang tadinya harusnya nggak boleh bersinggungan atau bertemu, kok jadi bertemu? Berarti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya salah satunya adalah cooler yang bocor atau gasket yang bocor atau mungkin kebocoran di mechanical headnya atau mungkin mechanical coolernya. Itu harus dicari tahu dulu. Kalau kita hanya menyembuhkan akibat yang dihasilkan sementara penyebabnya nggak kita sembuhkan juga, maka akan berulang terus-menerus. Atau mungkin penyebabnya sudah disembuhkan, akibatnya juga sudah diganti. Misalnya penyebabnya adalah gasket, gasket dia bocor. Akibatnya adalah radiatornya bercampur dengan oli atau olinya bercampur dengan air.
maka mungkin pembersihannya tidak maksimal. Jadi ketika pembersihan tidak maksimal, maka begitu dimasukkan item yang baru, karena masih ada sisa-sisa di sana, kan tersirkulasi, Pak. Itu akan terjadi hal yang serupa, tapi tidak separah yang di awal. Gitu, Pak Taufik. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih kembali Pak Taufik. Semoga video dari kami bermanfaat. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita buatkan seperti ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.